sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didengarkan kita belajar ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan apa yang sudah kita baca tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang tentang alamat atau tanda-tandanya baligh. Sama-sama kita baca di situ perkataan mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi salasun tamamu khamsa asyrata sanatan wal ihtilamu wal haidu fil unta. Alamat atau tanda-tandanya baligh itu salatun, ada tiga. Tanda-tandanya baligh ada tiga. Tamamu khamsa asyrata sanatan. Nomor satu, sempurna berumur 15 tahun. Wal ihtilamu, yang kedua, mimpi basah. Yang ketiga, wal haidu fil unta, dan haid untuk anak perempuan atau untuk orang perempuan. Tanda-tanda baligh. Baligh itu apa sih? Baligh itu dewasa kalau bahasa kitanya. Tapi aslinya sih bukan itu. Baligh itu adalah batas seorang sudah dibebankan kewajiban-kewajiban syariat. Kalau kewajibannya berupa perintah, maka itu namanya fardu. Kalau kewajibannya berupa larangan, maka namanya haram.
Orang yang sudah mencapai balik atau mencapai usia balik, maka dia sudah terkena beban syariat ini. Sholat wajib, ya dia fardu harus dilaksanakan. Kemudian ngomongin orang ghibah haram, maka harus dia tinggalkan, namanya sudah balik. Nah kalau belum balik mah ya enggak. Kalau belum balik maka belum mencapai usia diwajibkannya syariat-syariat kepada dia. Ada anak kecil misalnya belum balik, belum memenuhi syarat-syarat atau alamat-alamat yang disebutkan tadi, maka dia tidak dibebankan syariat. Sholat, belum sholat, dia baru 5 tahun misalnya, ya nggak apa-apa. Hanya orang tuanya dianjurkan untuk ngajarin. Jadi balik di sini adalah usia atau batas waktu di mana seseorang sudah dibebankan syariat, dibebankan kewajiban-kewajiban, dibebankan untuk menjauhi keharaman-keharaman dengan beberapa syarat, antara lain syaratnya sempurna indranya. Indra, ibu kenal indra bu? Bukan indra warkop, bukan, itu mah indro Ustaz. Indra itu ada 5, maka sebutannya panca indra. Kalau memang indra atau panca indranya ini lengkap dan sudah sampai kepada orang tersebut dakwah Islam, ajakan Islam, maka dia sudah taklif, dia sudah masuk usia balik atau dia sudah dibebankan syariat dengan syarat dia punya indra yang lengkap. Kalau ada indranya yang tidak lengkap, contoh misalnya ada orang udah memenuhi alamat tanda-tanda balik ini, diantaranya dia sudah umur 15 tahun, tapi kenyataannya memang dia tidak lengkap indranya. Budek, apa budek, tunarungu dia tidak bisa mendengar dari kecil, maka tidak dibebankan syariat. Meskipun dia sudah balik, tidak dibebankan syariat. Dia orang budak dari kecil, gimana ngajarinnya? Dia nggak tahu mana wajib, mana sunnah. Dari kecil dia sudah tidak bisa mendengarkan, sudah tunarungu, maka tidak dibebankan syariat meskipun sudah balik. Jadi yang dimaksud di sini balik batas usia seseorang dibebankan syariat dengan syarat kalau memang indranya ini lengkap atau indranya ini indra yang sempurna. Kalau indranya tidak sempurna, maka beban syariat atau yang disebut dengan taklif tadi ini juga dipertimbangkan lagi. Udah memenuhi alamat yang 3 ini, dia udah haid, seorang anak perempuan dia sudah haid, tapi memang dari kecil dia itu buta. Gimana cara ngajarinnya? Cara ngajarin sholat, kalau dia ternyata bisa sholat dan tidak sempurna seperti orang yang sempurna penglihatannya, maka ya nggak apa-apa. Berdirinya, sujudnya misalnya nggak sempurna karena dia nggak pernah lihat contoh yang benar-benar nyata. Nah, batas-batas taklif ini dipertimbangkan. Orangnya disebut dengan mukallaf. Kalau sudah balik berarti sudah mukallaf. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Kalau mukallaf itu sudah dibebani syariat atau sudah balik dan berakal. Kalau mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, namanya mu'allaf. Ada 3 alamat, 3 tanda balik. Yang pertama yaitu berusia 15 tahun. 15 tahun di sini ulama menyebutkan, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 15 tahun ini adalah umur usia Qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah. Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah itu dengan bulan Syamsiyah lebih cepat bulan Hijriyah. Kalau ukurannya 15 tahun Masehi itu Syamsiyah, Masehi Januari Februari, itu udah pasti. Kalau umur hitung umurnya, hitung bulan Masehi, udah pasti dia bulan Qamariyahnya itu udah pasti lebih dari 15. Ada anak umurnya udah 15 tahun, kalau dihitung Masehi pasti dia udah Hijriahnya udah 15 juga, pasti lewat, karena lebih cepat Qamariyah atau Hijriah sebutannya.
Bulan Komariah ini setahun cuma 355. Kalau bulan Syamsiah atau Masehi yang kita kenal Januari sampai Desember setahun 365. Berarti selisihnya berapa, Bu? 10 tiap tahun. 10 tiap tahun itu selisihnya. Nah, nanti dalam 30 biasanya. Dalam 30 tahun udah selisihnya setahun. Contoh begini, orang yang umurnya udah 30, umurnya udah 30 Masehi, umurnya udah 30 dihitung bulan Januari sampai Desember, itu pasti bulan Komariahnya udah 31 pasti. Lebih cepat. Nah, kalau umur 15 dalam batasan haid ini hanya selisih beberapa minggu saja. Pasti lebih dulu Komariah. Nah, kalau ada anak sudah berusia 15 tahun Masehi apalagi, pasti dia sudah balik, bisa ditetapkan balik. Artinya bisa ditetapkan balik, semua kewajiban-kewajiban harus dia laksanakan, larangan-larangan harus dia tinggalkan. Itu udah jadi mukallaf dia, orang yang sudah menerima beban syariat. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu ihtilam atau mimpi. Mimpi basah di sini, mimpi keluarnya mani, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tanda pertama dan kedua ini, yang pertama tadi usia 15, ini untuk laki-laki dan perempuan. Asal ada anak laki usia 15 tahun, anak perempuan usia 15 tahun, meskipun belum haid, kalau perempuan meskipun dia belum mimpi, tapi dia kalau udah 15 tahun udah balik hitungannya. Harus diwajibkan apa yang fardu buat dia, dan harus dicegah apa yang haram-haram untuk dia. Dijelasin yang haram itu apa contohnya yang haram itu ya minuman keras, yang haram itu daging hewan-hewan yang bertari, jangan makan macan, jangan makan kucing, yang biasa-biasa aja. Jadi dijelaskan tuh harus diajarkan dan harus ditinggalkan oleh anak ini karena sudah 15 tahun meskipun belum haid kalau perempuan, atau meskipun belum mimpi laki-laki misalnya. Yang kedua, alamat yang kedua yaitu mimpi. Mimpi ini juga untuk laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki atau anak perempuan meskipun belum 15 tahun tapi kenyataannya dia sudah mimpi basah sampai keluar maninya, maka sudah balik hitungannya. Dia sudah harus melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhkan larangan-larangan dalam agama. Kemudian yang berikutnya alamat balik haid. Ini hanya untuk anak perempuan, laki-laki tidak haid. Kalau haid dia sudah berusia 9 tahun, dalam kitab-kitab lain disebutkan wal haidu fil unta litis'i sinina, 9 tahun biasanya. Kalau sudah 9 tahun secara komariah, yang tadi saya sampaikan, kalau 9 tahun Masehi itu pasti udah lebih komariahnya. Itu bisa-bisa dia sudah 8 komariahnya, itu bisa 9 tahun 10 hari misalnya, atau 9 tahun 8 hari pasti dia komariahnya udah lebih. Ada anak perempuan sudah usia 9 tahun haid, maka dia sudah balik meskipun belum mimpi, nggak ngimpi apa-apa, tapi dia keluar haid balik. Belum 15 tahun meskipun belum 15, tapi kalau udah haid maka dia balik, sudah mulai melaksanakan beban-beban syariat. Jadi untuk yang usia, batasan usia ibu-ibu, untuk batasan usia 15 tahun ini sudah pasti meskipun tidak mimpi, laki-laki maupun perempuan, atau tidak haid, belum haid, laki-laki maupun perempuan, kalau sudah 15 tahun maka sudah dihitung balik. Semuanya harus dia laksanakan, harus dia taati perintah-perintah agama. Kalau ada kewajiban yang dia tinggal, maka wajib qadha. Subuh kesiangan, qadha. Habis qadha tinggal dikasih ini dah, suruh bersihin WC kayak, suruh kasih hukuman, namanya tinggal sholat isya tiduran, harus kita kasih sanksi, harus kita kasih hukuman karena sudah balik, udah 15 tahun soalnya.
Kenapa 15 tahun di sini? Ada hikmahnya, Bu. Agama itu ada beberapa perintah-perintah atau aturan-aturan yang kita bisa temukan hikmahnya. Tapi ada juga yang sulit kita temukan hikmahnya. Jadi kita nurut aja. Sering saya contohkan, contohnya kenapa sholat kok madepnya madep Ka'bah, kiblat? Kenapa nggak madep tempat-tempat yang lain? Madep ke Harmoni Swalayan ke? Apa madep ke klaster apa namanya? Mutiara ke? Kenapa harus kiblat? Nah itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu karena nurut ibadah, karena nurut dan mengikuti perintah Allah gitu aja. Sulit kita rawat dengan akal dan sulit kita temukan hikmahnya. Ada perintah agama, aturan agama yang seperti ini, tapi ada juga yang bisa kita temukan hikmahnya. Kenapa kita disuruh puasa misalnya? Oh, hikmahnya untuk menahan hawa nafsu kita, untuk ikut merasakan lapar, haus yang dirasakan orang-orang miskin. Ini hikmahnya. Begitu juga dalam usia 15 ini. Ulama menetapkan, tentu dari Rasulullah SAW menetapkan 15 tahun itu sudah balik. Kenapa hikmahnya? Memang di usia 15 tahun orang laki-laki, anak laki-laki atau anak perempuan ini lagi muncul secara biologis gitu ya, kebutuhan makannya ini lagi banyak-banyaknya, lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi doyan makan. Ini secara apa namanya, asupan makanan. Kemudian secara seksual ini anak usia 15 tahun ini sudah mulai tertarik sama lawan jenisnya. Kalau sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, makannya juga udah makan apa aja dimakan sama dia, maka harus sudah ada harus ada batasan-batasan. Boleh demen sama orang, boleh demen sama perempuan, tong misalnya, bang boleh demen sama perempuan, tapi kawin dulu, 15 tahun dikawinin. Boleh demen sama laki, neng, tapi harus dihalalin dulu. Caranya bagaimana? Kawin, nggak usah sekolah lu. Ya coba aja kalau mau gitu, harus ada batasan-batasan itu. Ini hikmahnya kenapa umur 15 sudah masuk usia balik meskipun belum haid, meskipun belum mimpi, karena di usia 15 ini syahwat seksualnya, demikian juga syahwat makannya ini lagi memuncak, maka perlu dibatasi, jangan makan sembarangan yang kira-kira ada lemak babinya, mau babi bapak anak babi atau apa, tetap aja namanya lemak babi, nggak boleh. Nah, harus dibatasi karena memang di usia 15 tahun ini sedang memuncak, sedang kuatnya dorongan-dorongan itu. Ini hikmahnya kenapa di umur 15. Kemudian yang bab berikutnya yaitu tentang syarat-syarat salat. Ad-darsut tasih. Pelajaran ke-9 fi syurutis sholati, dalam syarat-syaratnya sholat. Syurutus sholati sittatun, syarat-syarat sholat ada 6. Al-awwalu 1, ma'rifatu waktiha, mengetahui waktu sholat. Watsani 2, taharatul badani wa thawbi wal makani, suci badan, pakaian dan tempat, anin najasati, dari najis. 2, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Watsalitu 3, taharatul hadatsaini, bersih dari 2 hadas, kecil maupun besar. Warabi'u 4, syarat salat yang 4, istiqbalul kiblati, madhab kiblat. Wal khamisu, yang kelima, satrul aurati, nutup aurat. Wasadisu, yang keenam, ma'rifatu furudiha, mengetahui fardu-fardunya salat, wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya salat. Ada syarat, ada rukun, Bu, ada syarat, ada rukun, dua-duanya sama-sama wajib. Kalau ditinggal salah satu dari syarat, nggak sah ibadahnya.
Kalau ditinggal salah satu dari rukun, nggak sah juga ibadahnya. Dua-duanya wajib. Bedanya kalau syarat ini adalah kewajiban, keharusan yang mesti dipenuhi, harus dipenuhi di luar rangkaian ibadah. Di luar rangkaian ibadah. Tapi kalau rukun itu adalah kewajiban yang harus terpenuhi dalam rangkaian ibadah. Itu bedanya. Kalau rukun dalam rangkaian ibadah, tapi kalau syarat di luar rangkaian ibadah. Di antara syarat tadi ada nutup aurat, betul nggak Bu? Ada. Nutup aurat kalau orang laki ya pakai sarung dah. Makanya saya suka bilang orang sholat pakai sarung nggak sah. Bu, orang sholat pakai sarung nggak sah, lagi sholat dia pakai sarung. Kenapa? Karena itu syarat harus dilakukan di luar rangkaian ibadah. Pakai sarung dulu baru sholat, itu maksudnya. Jadi menutup aurat, wudhu, kemudian pakai baju yang bersih, ini semua di luar rangkaian ibadah. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di luar rangkaian ibadah disebut dengan syarat. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangkaian ibadah disebut dengan rukun. Nah, pembahasan kita di sini syaratnya sholat. Ada 6 syarat sholat. Yang pertama, tahu waktunya. Kalau belum tahu waktunya maka nggak sah sholatnya. Harus tahu waktu zuhur. Makanya kemarin pembahasannya sebelum membahas ini dibahas waktu-waktu sholat. Waktu zuhur ketika matahari sudah condong ke arah barat, sudah ada bayangan di sebelah timur pada benda, maka masuklah waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai waktu asar. Waktu asar itu kapan? Ketika bayangan benda sudah sama panjang dengan bendanya. Harus tahu. Nah, sekarang mah gampang, udah pakai HP Cina juga azan ya. Ya, HP yang mau home credit ya, mau apa kayak HP-nya udah bunyi aja, namanya udah tahu. Oh ya udah masuk waktu sholat. Oh ya udah masuk waktu maghrib. Jadi harus tahu waktu sholat. Ini syaratnya harus tahu. Kemudian yang kedua, bersih badan, pakaian dan tempat. Harus bersih, tidak boleh pakai pakaian yang najis. Badannya juga harus bersih, nggak boleh dalam badan kita terkena najis atau tertempel najis. Tempatnya juga begitu. Kalau tempatnya di tempat ya musola nggak ada karpetnya, maka tempat saat kita sholat, pas di tempat kita sholat ya seukuran sejadah itu harus bersih juga, nggak boleh ada najisnya. Namanya bersih dari najis, baik badan kita, pakaian maupun tempat kita, ini harus bersih, tidak boleh tertempel najis. Kemudian yang ketiga suci dari 2 hadas. Maksudnya hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu haid termasuk hadas besar, nifas hadas besar, kemudian jinabat atau junub hadas besar. Itu hadas-hadas besar diangkat dengan mandi. Kalau hadas kecil dengan wudu. Hadas kecil ini dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin melaksanakan sholat maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, dan seterusnya ayat itu ayat menjelaskan tentang wajibnya bersih dari hadas, yakni dengan wudhu, dengan aturan-aturan atau urutan-urutan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Harus bersih dari hadas, harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat, madhab kiblat. Tidak boleh madhab ke matahari atau madhab ke ruko, harus madhab kiblat. Kemudian yang kelima, menutup aurat, harus tertutup auratnya. Kita sudah tahu auratnya laki-laki baik dalam sholat maupun di luar sholat adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Laki-laki itu
Jadi suami ibu sholat pakai celana pangsi terus nggak pakai baju asal pusernya ketutup, sah apa nggak bu? Sah, cuma kebangetan. Mana bininya itu kagak ada yang ngurusin, nyuci kagak pernah, laundry juga nggak dibawain. Jadi harus menutup aurat betul, tapi bagus lagi dengan adab atau dengan kesopanan. Kalau buat perempuan, auratnya dalam sholat seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan. Muka nggak ditutup nggak apa-apa, tangan nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa, karena memang bukan aurat dalam sholat. Bukan aurat dalam sholat, maka boleh tidak ditutup. Andai ditutup bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tempat sujud atau anggota sujud yang wajib tersingkap itu dahi. Tahu dahi bu? Dahi itu jidat. Jidat tahu? Jidat itu harus tersingkap karena itu harus nempel ke tempat sujud. Ini menutup aurat. Kemudian yang keenam, mengetahui fardu-fardu dan sunnah-sunnah sholat. Mengetahui fardu-fardu dan sunnah sholat ini maksudnya sebelum kita sholat harus belajar dulu mana yang fardu dari rukun-rukun dalam sholat. Takbiratul ihram fardu, Allahu Akbar yang pertama, Fatihah fardu, tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah sampai syahadat, sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namanya tasyahud. Kadang kita sebut tahiyat karena depannya at-tahiyyat, tapi kadang-kadang sebut juga tasyahud karena di situ ada syahadatnya. Sebutan tahiyat sama al-ikhlas misalnya, nama suratnya al-ikhlas, tapi kadang-kadang kita sebut dengan surat kulhu karena depannya kulhu. Tasyahud juga begitu, kita sebut sebagai tahiyat karena depannya at-tahiyyat. Mulai dari at-tahiyyat sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah namanya tasyahud fardu. Selawat fardu. Fardu di sini maksudnya rukun, wajib disebutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu wajib. Harus tahu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Jangan sampai meyakini yang fardu sebagai sunnah. Bagaimana kalau meyakini sunnah sebagai fardu? Meyakini sunnah sebagai fardu nggak apa-apa. Orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu ngajarin lengkap. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kayak wajib ya. Kayak wajib. Habis Fatihah, rakaat pertama kedua apa bu? Baca surat. Kayak wajib padahal sunnah. Meyakini yang sunnah sebagai wajib bagaimana? Boleh, asal jangan meyakini yang wajib sebagai sunnah, nggak sah sholat kita. Ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita ilmu, menuntut ilmu, karena ilmu itu mendahului amal. Ilmu itu harus mendahului amal, nggak boleh kerja dulu nggak ada ilmunya, tapi harus ada ilmunya dulu baru kerja. Bisa potong rambut bang? Bisa saya mah. Yuk silakan. Nih, cek potong bang. Lah kok grepesan gini bang? Lah saya bisanya begini bang. Lah gimana sih bang? Rambut bagus digrepes gini. Ya udah bayar separuh aja kalau gitu. Lah bayar separuh. Bagus gak tunggu gambarin. Pakai bayar separuh. Itu gara-gara nggak ada ilmunya, udah kerja acak-acakan jadinya bu. Jadinya rambut orang pada grepesan. Begitu juga nggak ada ilmunya sholat, nggak tahu mana fardu, sehingga dia meyakini cuma sunnah kali. Meskipun dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, meskipun baca Fatihah, tapi kalau dia yakini itu sebagai sunnah, nggak sah sholatnya. Wajib meyakini yang fardu sebagai fardu dan mengetahui sunnahnya. Ini pentingnya ilmu, pentingnya ngaji. Tanpa ilmu maka tertolak semua amal ibadah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia melakukan satu amal ibadah, maka
amal ibadahnya tertolak, tidak akan diterima. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Ada orang baru masuk Islam, Bu, dia ke masjid, udah mulai sholat, pas banget dia datang ke masjid, Allahu Akbar, dia ngikut Allahu Akbar, gerakannya persis gerakannya seperti imam. Selesai salam ditanya, sholat apa tadi Bang? Tahu dah, saya ngikut aja. Kagak sah sholatnya, nggak sah. Harus tahu bahwa dia sholat maghrib, harus tahu dia sholat isya. Itu pentingnya tahu, Bu, tahu. Makanya suka keliling tuh tahu. Ya biar ibu tahu, rasa tahu. Makanya pentingnya tahu itu seperti itu, harus mengetahui tentang dasar-dasar ibadah. Kalau nggak mengetahui dasar-dasar ibadah, ikut-ikutan doang kayak tadi, cuma ikut imam doang, cuma ikut baca Fatihah, nggak tahu wajibnya, maka tidak sah, ibadahnya tertolak. Ini pentingnya ilmu, pentingnya kita ngaji. Ngaji atau ilmu itu mendahului amal. Harus ilmu dulu baru amal. Nggak bisa amal dulu baru ilmu, harus ilmu dulu. Makanya di tahlil itu Abdul Dzikri apa, Bu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu dari kata ilmu, alima ya'lamu i'lam. Fa'lam, ketahuilah, maksudnya harus tahu bahwa la ilaha illallah. Zikir aja itu ada ilmunya, apalagi ibadah-ibadah yang seperti ini harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, setan gampang masuk, Bu. Gampang setan itu menggoda orang yang mau ibadah cuma nggak punya ilmu, pasti gampang digodain sama setan. Dia ibadah, dia rajin, tapi ternyata syarat-syaratnya nggak dipenuhin. Habis bangun tidur langsung aja sholat. Kenapa? Nggak tahu ilmunya, syaratnya sholat harus bersih dari hadas. Padahal tidur itu sudah menghilangkan wudhunya, tidur itu sudah hadas. Karena nggak tahu ilmunya, rasa sholatnya digodain sama setan. Nggak apa-apa Bang, sholat mah sholat aja, yang penting kan hati abang kan ke Allah. Oh cakep banget setan kalau ngomong. Yang penting kan hati abang ikhlas karena Allah, daripada abang wudhu cuma gara-gara guru. Mendingan abang habis sholat, habis bangun tidur langsung sholat, nggak karena guru, karena Allah aja. Iya juga ya, dia bilang iya juga. Nggak diterima sholatnya gara-gara nggak ngaji. Orang ahli ibadah atau orang yang demen ibadah, pengen banget hasrat ibadahnya itu tinggi, tapi nggak ada ilmunya, gampang digodain setan. Karena satu waktu, contohnya tadi, dia bisa digoda dari syarat-syarat dan rukunnya, gampangin jadinya, gampangin, udah nggak apa-apa Bang, nggak pakai wudhu. Ini saya cuma pakai ini doang nih, cuma pakai ada kolor sama singlet doang, nggak apa-apa, sah. Kata setan. Sah, yang penting kan lillahi ta'ala Bang. Kata setan, akhirnya nggak sah ibadahnya karena nggak ada ilmunya. Setan itu lebih takut kepada satu orang berilmu dibanding 1000 orang yang demen ibadah tapi nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Pernah satu waktu ada setan mau masuk ke masjid, Bu. Di situ ada banyak orang ahli ibadah. Setan masuk. Tadinya dia mau masuk, cuma nggak berani masuk situ. Kenapa? Dia nggak berani tanya sama Rasulullah. Tanya, kenapa? Iblis, kenapa kamu nggak berani masuk? Kamu takut sama orang-orang yang lagi pada ibadah? Enggak ya Rasulullah, saya nggak takut, saya yang lagi ibadah itu mah. Ini saya takut di situ ada yang lagi tidur. Itu yang lagi tidur orang alim, orang yang punya ilmu. Saya takut sama dia dibanding sama ahli ibadah. Ahli ibadah yang ini mah ilmunya cetek, kata setan. Tapi ini orang alim, dia punya ilmu, maka saya lebih takut kepada orang alim yang lagi tidur ini dibanding orang-orang yang lagi pada ibadah yang gak pada punya ilmu. Gampang disesatin. Orang yang tidak ada ilmunya dalam ibadah itu gampang disesatkan oleh setan. Lain kalau orang alim, Bu. Orang alim aja tapi sholatnya sholat fardu doang, nggak pakai sholat ba'diyah, nggak pakai sholat sunnah yang lain, sholat fardu.
Setelah itu zikir dia, habis zikir wudhunya masih ada, dia tidur dah. Tidurnya juga diatur, namanya orang alim tidurnya kayak tidur orang yang madep di liang lahat ke kiblat. Baca-bacaan dan zikir. Selesai dia baca zikir, langsung Allahumma inni uslimu nafsi ilaik. Dia tidur sambil ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Tuh, cakep nggak tuh? Tahu ilmunya dia. Dia tidur aja itu udah jadi ibadah, dan tidur aja dijaga oleh Allah. Makanya setan takut. Udah lagi tidur aja dia udah ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Yang jaga Allah langsung. Orang alim tidur aja setan takut. Dibanding ahli ibadah nggak ada ilmunya. Ini pentingnya ilmu mendahului amal. Kalau nggak ada ilmunya, seringkali orang-orang ahli ibadah itu tersesat. Rajin ibadah, bangun malam, emang dia sebenarnya mah sholat ya udah bosan juga dari kecil sholat mulu. Dia puasa emang udah jemu juga, udah capek juga puasa, tiap tahun puasa. Akhirnya dalam hatinya ada keinginan, udah apa ya Allah ya, saya udah cukup kali umur segini mah sholat mulu dari kecil, puasa mulu dari kecil. Malam-malam setan datang, dia bilang, wahai hambaku, aku Allah, mulai malam ini semua yang wajib-wajib aku bebaskan untuk kamu, dan yang haram-haram aku bolehkan untuk kamu. Alhamdulillah, kata dia. Besok jadi zindik itu jadi orang yang gak ibadah sama sekali, ngerasa udah ketemu Allah gara-gara gak ada ilmu, gara-gara nggak ngaji. Ini pentingnya ilmu, pentingnya kita ngaji sehingga kita tahu mana syarat-syarat, mana rukun-rukun dari setiap ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.